Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang bertemu kalian kembali. Di video kali ini saya akan membahas materi PMS, penyakit menular seksual. Tentunya ini sangat menarik karena kita akan membahas penyebab, gejala, akibat hingga bagaimana cara mencegah penyakit menular tersebut. Oke, simak video ini sampai selesai. PMS atau penyakit menular seksual adalah infeksi atau penyakit yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual seperti oral, anal, atau lewat vagina. Infeksi di dalam alat reproduksi laki-laki dan wanita akibat berhubungan menyebar ke alat reproduksi lain sehingga dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebab penyakit menular seksual tersebut adalah bakteri, virus, protozoa, jamur, dan ektoparasit. Untuk wanita, bagian tubuh yang dapat terpengaruh PMS adalah bagian saluran indung telur, rahim, kandung kencing, leher rahim, saluran kencing, vagina, dan anus. Sedangkan pada pria, bagian tubuh yang dapat terpengaruh oleh PMS adalah kandung kencing, vas deferens, prostat, penis, epididymis, testikel, saluran kencing, kantung jakar, seminal vesicle, dan anus. Seseorang jika terkena PMS, maka akan terjadi gejala-gejala yang tidak biasa. Misalnya, luka yang tidak pada tempatnya, cairan yang tidak pada tempatnya, kencing panas, sakit tenggorokan, pertumbuhan yang tidak pada tempatnya, perubahan warna kulit, kencing atau berhubungan seks sakit, gatal-gatal, dan bengkak. Lebih khusus, gejala infeksi PMS pada laki-laki adalah bintil-bintil berisi cairan, lecet, borok pada penis atau alat kelamin. Kemudian luka tidak sakit, keras, dan merah pada alat kelamin. Kemudian kutil atau tumbuh daging seperti jengger ayam. Gejala selanjutnya pada laki-laki adalah gatal yang hebat sepanjang alat kelamin, sakit yang hebat saat kencing, kencing nanah atau darah berbau busuk, bengkak, panas dan nyeri pada pangkal paha. Kemudian berat badan turun drastis disertai demam. Kemudian gejala khusus infeksi PMS pada wanita adalah sakit nyeri pada saat kencing atau berhubungan seksual, kemudian nyeri pada perut bagian bawah, kemudian keluar lendir pada vagina. Selanjutnya keputihan berwarna putih susu, bergumpal, gatal dan merah pada alat kelamin dan sekitarnya. Selanjutnya keputihan berbusa, kehijauan, berbau, dan gatal. Selanjutnya timbul bercak darah setelah berhubungan seksual. Kemudian bintil-bintil berisi cairan, lecet pada alat kelamin. Nah, lanjut bagaimana penyakit menular seksual tersebut menular. Yang pertama adalah hubungan seks yang tidak aman. Kemudian transfusi darah yang terinfeksi melalui penggunaan jarum suntik bersama, baik untuk obat maupun membuat tato. Kemudian penularan juga dapat terjadi melalui ibu pada janin yang dikandung, atau penularan terjadi selama hamil, persalinan, atau menyusui. Untuk mencegah penularan melalui transfusi tersebut, yaitu salah satunya periksa darah sebelum transfusi. Kemudian hati-hati saat menangani darah segar. Selanjutnya tidak memakai alat tembus kulit yang tidak steril. Dari penularan penyakit menular seksual tersebut tentunya memiliki akibat yang sangat tidak diinginkan semua orang. Beberapa akibatnya adalah misalnya kemandulan pria dan wanita, kanker leher rahim pada wanita, kemudian kehamilan di luar rahim. Selanjutnya infeksi yang menyebar, kemudian bayi lahir prematur atau terinfeksi PMS, kemudian infeksi HIV. Nah, ini sangat berbahaya sekali
Untuk itu kita harus mencegah. Jangan sampai kita mengobati. Tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Dari penjelasan di atas perlunya kita ketahui beberapa penyakit menular seksual. Di antaranya adalah pertama, chlamydia. Chlamydia adalah PMS yang sangat berbahaya dan biasanya tidak menunjukkan gejala. Yang kedua, gonore atau kencing nanah adalah salah satu PMS yang sering dilaporkan. 40% penderita akan mengalami penyakit radang panggul jika tidak diobati, dan hal tersebut dapat menyebabkan kemandulan. Kemudian yang ketiga adalah hepatitis, infeksi virus DNA atau hepatitis B yang terjadi pada organ hati yang menyebabkan peradangan pada sel hati dengan segala akibatnya. Yang keempat adalah herpes, terasa nyeri dan dapat hilang timbul, dapat diobati untuk mengurangi gejala. Penyakit yang kelima adalah AIDS atau HIV. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS merupakan tahapan akhir dari penyakit infeksi HIV. Namun, tidak semua pengidap HIV akan menjadi HIV/AIDS. AIDS merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Infeksi yang seharusnya tidak parah pada orang normal dapat saja menjadi mematikan pada penderita AIDS. Yang keenam adalah Human Papilloma Virus atau HPV dan kutil kelamin. Ini merupakan penyakit seksual yang paling sering. 33% dari perempuan memiliki virus ini yang dapat menyebabkan kanker serviks dan penis serta nyeri pada kelamin. Yang ketujuh, penyakit sifilis. Penyakit ini jika tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan otak dan hati yang serius. Kedelapan, trichomoniasis. Penyakit ini dapat menyebabkan keputihan yang berbusa atau tidak ada gejala sama sekali. Pada perempuan hamil dapat menyebabkan kelahiran yang prematur. Selain berdampak pada fisik, PMS juga dapat berdampak kepada psikologis. Seringkali dampak ini terlupakan. Ketika terkena PMS, akan selalu muncul rasa bersalah, marah, sedih, menyesal, malu, kesepian, tidak punya bantuan, bingung, stres, dan banyak dampak negatif lainnya sehingga produktivitas menurun. Untuk itu perlunya kita memahami penanggulangan PMS, yaitu baik dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Penanggulangan PMS terhadap diri sendiri dapat dilakukan dengan bersikap setia kepada pasangan, tentunya pasangan yang sudah menikah. Kemudian memastikan jarum suntik yang kita pakai steril ketika kita butuh untuk disuntik menerima donor darah. Cara berikutnya adalah menjaga kesehatan organ reproduksi manusia. Yang paling penting, cara berikutnya yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat seperti konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan tinggi vitamin C, D, E, rutin olahraga, dan pola hidup yang teratur. Dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Penanggulangan PMS berikutnya adalah terhadap keluarga. Keluarga menjadi salah satu kelompok tempat yang paling efektif dalam penanggulangan PMS. Memberikan pemahaman akan dampak yang diakibatkan oleh PMS di dalam keluarga memberikan pengertian pengaruh yang sangat besar. Keluarga harus menganggap masalah PMS menjadi hal yang sangat penting sehingga keharmonisan berumah tangga dapat terjaga dan terhindar dari PMS. Beberapa hal yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah PMS. Yang pertama adalah pencegahan non-seksual dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan donor darah sehingga darah akan terbebas dari HIV atau AIDS. Yang kedua, penyuluhan atau edukasi yang intensif tentang bahaya penyakit HIV, AIDS, PMS sangat penting, sehingga seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda. Penanggulangan PMS berikutnya adalah terhadap masyarakat. Penanggulangan PMS terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit PMS.
memberikan penyuluhan akan bahaya penyakit menular seksual. Untuk itu mereka harus mengerti akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Kemudian memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual. Memberitahukan akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Kemudian memberikan kesadaran akan arti pentingnya sikap setia. Dan memberikan kesadaran akibat bila berganti-ganti pasangan. Demikianlah pembahasan mengenai penyakit menular seksual. Intinya, agar tidak terjadi kepada kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita harus melakukan pencegahan. Memberikan pemahaman dan pengetahuan menjadikan landasan terpenting dalam penanggulangan penyakit menular seksual. Sekian video ini, terima kasih sudah mengikuti atau sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.